Senin 2 September 2024, Polres Metro Depok berhasil menangkap 8 tersangka sindikat praktik jual beli bayi. Para pelaku menjalankan transaksi jual beli bayi dengan menggunakan media sosial Facebook. Pada saat itu, tersangka diketahui akan menjual bayi kepada seseorang, sehingga dari TPA di Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penyelidikan dan didapati pada saat itu ada 2 bayi yang akan dijual, satu laki satu perempuan, dan rencananya akan dibawa ke Bali. Nah, ini merupakan satu sindikat yang cukup terorganisir karena memang ada iklan yang disiarkan melalui Facebook dengan tujuan mencari ibu atau setiap perempuan yang ingin menjual bayinya. Bayi-bayi tak berdosa tersebut dibeli seharga 10 juta rupiah dari orang tuanya dan dijual kembali ke penadahnya dengan harga 45 juta rupiah. Diduga sebuah yayasan bernama Luh-Luwih di Banjaranyar, Tabanan, Bali menjadi bagian dari sindikat perdagangan bayi di Depok, Jawa Barat karena dijadikan tempat penampungan wanita hamil. Dalam kasus ini, sebanyak 12 orang telah diperiksa Polda Bali. Terhadap Yayasan Bali Luwih yang ada di Tabanan, yang beralamat di Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Tabanan. Nah, dari hasil pemeriksaan sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 12 orang. 7 orang ibu yang hamil dan 2 orang yang sudah melahirkan di rumah aman. Dari hasil pemeriksaan, 2 orang bayi yang sudah lahir rencana akan dilaksanakan adopsi dan saat ini masih dalam pengembangan Polda Bali. September 2024, Polres Metro Depok menangkap 8 tersangka dalam kasus jual beli bayi melalui akun media sosial Facebook. Dan saat ini sudah bersama saya, Kapolres Metro Depok, Kombes Arya Perdana. Pak Arya, bagaimana dari Polres Metro Depok bisa mengungkap ada penjualan bayi melalui media sosial? Ya, jadi penjualan bayi ini awalnya informasi dari warga. Nah, warga memberitahukan kepada pihak kepolisian bahwa ada bayi yang berada di sebelah rumahnya, yaitu di kontrakan. Nah, itu bayinya baru 1 hari dan mereka juga mendengar ada rencana untuk dibawa pergi dari rumah itu ke luar kota. Nah, sehingga kita dari pihak kepolisian lalu melakukan pengecekan ke rumah tersebut dan setelah kita dalami ternyata memang di situ ada bayi yang berumur 1 tahun. Iya. Nah, berumur 1 tahun ini setelah kita tanya ternyata ada orang yang menyerahkan ke situ, ya ada 2 bayinya, yang satu itu pasangan suami istri, yang satunya juga bukan pasangan suami istri, dan situ ada yang mengurusnya yang siap untuk mentransport bayinya berangkat ke Bali. Nah, dijelaskan dari situ akhirnya kita melakukan pengamanan terhadap bayinya supaya tidak diberangkatkan gitu ya, dan orang-orang yang ada di situ langsung kita periksa. Artinya rumah yang dilaporkan ini adalah rumah penadah gitu? Rumah kontrakan yang digunakan oleh si pelaku awal untuk menerima bayi gitu ya. Jadi bayinya diterima dulu situ, nanti baru dikirimkan ke Bali untuk dilakukan penjualan secara ilegal. Dari 8 tersangka yang diamankan ini peran-perannya artinya ada yang menjual bayinya, kemudian juga ada yang memiliki tempat penampungan ini, Pak? Ya, jadi gini, kalau dari 8 tersangka, 4 orang itu, yang 2 orang pertama ini pasangan suami istri yang menjual bayinya. Ya. 2 orang lagi adalah bukan pasangan suami istri yang juga punya bayi. Terus yang satu ini adalah yang mengiklankan lewat Facebook. Yang satu lagi ini akan mentransport. Ya, 2 orang ini akan mentransport bayinya ke Bali. Yang 1 orang adalah pemilik yayasan di Bali yang akan menyalurkan bayinya ini kepada orang yang ingin membelinya. Ada orang tua yang merasa jerat kemiskinan, tidak siap menjadi orang tua, dan bahkan mereka menitipkan anak dengan cara yang ilegal, yaitu berharap anaknya diadopsi secara ilegal.
Tetapi bukan hanya adopsi, ternyata mereka tetap mengharapkan sejumlah uang. Artinya kan terjadi jual beli dan transaksi atas nama anaknya dipindah tangankan kepada orang lain. Tentu secara ekonomi saja tidak cukup saya melihatnya gitu ya. Hal lainnya adalah ya memang anak ini masih diposisikan oleh sebagian orang tua gitu, atau mungkin bahkan pihak-pihak ya sebagai aset yang menjadi komoditi. Dalam konteks TPPO tentu ini yang masih menjadi permintaan banyak pihak untuk disalurkan menjadi anak-anak yang diadopsi, tetapi juga banyak dipicu atau trigger gitu ya. Di antaranya mereka yang mohon maaf mungkin kehamilan yang tidak diinginkan, gelap mata untuk bagaimana ini supaya menutupi aib misalnya. Yang kedua, memang di usia subur ya, kadang-kadang mereka juga tidak teredukasi bagaimana supaya mengelola kehamilan. Tahu-tahu sudah hamil, padahal masih baru melahirkan. Ini juga banyak diantaranya yang mengambil jalur pintas, saya berikan aja diadopsi secara padahal ilegal, tetapi ya tadi ada reward-reward yang diharapkan, yaitu dengan sejumlah transaksi. Pada waktu di Depok ini baru sampai di tempat penampungan saja, belum sampai ditransportkan begitu? Belum, jadi kita sudah tahu rencananya mau ditransport, maka kita amankan bayinya. Terus orang-orang itu langsung kita bawa ke sini, kita lakukan pemeriksaan, mau dibawa kemana, terus caranya gimana. Sampai di Bali di mananya kita berkoordinasi dengan Polda Bali, terus secara bersama-sama kita lakukan penangkapan terhadap tersangka yang ada di Bali. Ada 2 pasangan dalam kasus ini yang menjual bayinya. Apa motifnya, Pak Arya? Ya kalau yang saya lihat motifnya adalah ekonomi ya. Karena jadi pertama itu memang ada penawaran melalui Facebook. Setiap bayi yang diberikan kepada si penjual ini akan dihargai 10-15 juta. Jadi pasangan yang pertama ini tertarik, lalu mengkontak sehingga berhubungan lewat inbox begitu ya, terus bertemu dan melakukan transaksi. Termasuk juga pasangan yang non suami istri juga melakukan hal itu. Jadi motifnya sementara ini yang kita ketahui dari mereka adalah ekonomi, untuk mendapatkan uang. Setelah itu nanti bayi ditransfer ke Bali gitu ya, nanti di Bali berdasarkan keterangan dari tersangka yang di Bali itu dijual dengan harga 45 juta kepada orang yang ingin mengadopsinya. Yang di Bali ini Yayasan Luh-Luih, betul Pak? Ya, Yayasan Luh ini yang didirikan oleh tersangka yang diduga melakukan penjualan bayi ini itu sebenarnya berdiri dari tahun 2023. Nah, tahun 2022 itu sebenarnya si tersangka ini sudah menjadi mediator untuk adopsi bayi. Kalau ada orang yang ingin mengadopsi bayi, dia jadi mediator untuk cari orang siapa begitu, nanti bayi disalurkan. Nah, tahun 2023 setelah itu dia ingin melegalkan aksinya dengan cara membuat yayasan. Nah, yayasan ini dibuat untuk menampung ibu-ibu hamil yang tidak punya uang untuk melakukan persalinan. Nanti dia tampung di situ, dikasih makan, minum, tempat tinggal, dan biaya persalinan, tapi dengan syarat nanti bayinya diberikan ke dia untuk diberikan kepada orang yang ingin mengadopsi. Ya, kami sudah lakukan pengawasan dari mulai Depok sampai di Bali. Nah, kalau awal mulanya memang dia menerima rekrutmen itu dari iklan di salah satu media sosial ya. Nah, ternyata bukan hanya bayinya yang mereka terima, tetapi juga ibu-ibu hamil. Saya bertemu dengan 9 ibu hamil di Bali. Saya baru sehari di Bali saja sudah 2 yang melahirkan. Karena memang ibu-ibu hamil ini sudah siap melahirkan, dan dengan iming-iming sejumlah uang adopsi yang dilakukan oleh pelaku ya, yang memiliki yayasan, lagi-lagi berkedok yayasan, itu mereka punya kepercayaan bahwa anak-anaknya akan diadopsi gitu. Nah, ini tentu ada disparitas pemahaman adopsi yang legal dengan yang tidak legal. Bahkan ini makin memperkeruh ketika mereka mengharapkan sejumlah uang dan bisa bersalin secara gratis. Oke. Sudah dari 2023 yayasannya, artinya sebelum kasus ini terungkap sudah ada bayi-bayi lain yang diperjualbelikan, Pak Arya? Ya, seharusnya demikian ya, tapi kan memang kita tidak mengejar pengakuan tersangka. Kalau ditanya sama tersangkanya, ya dia hanya mengakui hanya 3 kali.
Tetapi dari orang yang mentransport yang dari Depok ini ke sana katanya sudah 4 kali. Nah, bayi yang akan dibawa ke sana juga 2. Jadi sebenarnya kalau hitung-hitung sebenarnya sudah lebih dari 7 ya. Tetapi kan kalau memang dia bilang dia sebagai mediator sebelumnya, tentu ada beberapa bayi yang memang sudah diadopsi oleh orang lain dengan cara ya, dia hanya mengakui baru 3 kali dia. Tapi kan kita tidak mengejar pangkal tersangka. Kita lihat dari keterangan-keterangan saksi yang diberikan sama alat bukti yang ada. Bayi-bayi ini usia berapa Pak Arya? 1 hari. Jadi permintaan dari sana, bayi ini 1 hari dikirim sama ari-arinya. Nah, jadi waktu kita ketemukan di sana itu sudah siap boxnya, sudah siap pampersnya, susunya, dan semua peralatan bayi beserta tempat buat ari-arinya. Harus dengan ari-arinya? Ya, permintaannya dari sana begitu. Baik, ini temuannya sejauh ini setelah ditransport ke Bali, apakah untuk diserahkan kepada mungkin pasangan yang ingin mengadopsi secara ilegal, tidak sesuai prosedur, atau ada indikasi perdagangan orang atau mungkin pengambilan organ? Ini kita sebut tetap perdagangan orang ya, tetap kita sebut perdagangan orang. Jadi bukan ada indikasi perdagangan orang, tapi ini perdagangan orang. Cuma yang diperdagangkan ini adalah anak di bawah umur atau bayi, begitu. Nah, caranya bagaimana ya? Caranya karena si tersangka ini mengeksploitasi si bayi yang belum tahu apa-apa, lalu dijual, dia mendapatkan keuntungan dari situ, kan gitu. Nah, kalau untuk organnya diambil atau enggak, kita tidak ada petunjuk ke arah sana. Jadi sebenarnya orang-orang ini adalah yang menghubungi si tersangka yang ada di Bali, itu ada orang-orang yang nggak punya keturunan, terus dia mau punya anak, tapi cari siapa yang bisa memberikan anak, tapi melalui si tersangka yang ada di sana. Nah, jadi dia menyalurkan saja tuh, ini yang punya anak. Penyebab lainnya tentu kalau dalam TPPO adalah bagaimana sejumlah orang trafficker ya, diantaranya para perekrut ya, kemudian para pelaku, ada misalnya penghubung di sini, itu memang masih menempatkan anak-anak kita sebagai aset ekonomi, bukan sebagai orang manusia yang memiliki harkat dan martabat. Ini tentu sangat memprihatinkan dan kerap ya mewarnai pengaduan ke KPAI sebagai salah satu bentuk TPPO atau tindakan tindak pidana perdagangan orang. Praktik jual beli bayi bak fenomena gunung es. Apa penyebab kasus tersebut masih marak terjadi? Selengkapnya hanya di iNews Files sesaat lagi.